Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Attanang rakhantu parang rakhanti parang rakhantu attanang rakhanti te. Sangha yang saya muliakan, para pandita dan pimpinan umat Buddha yang datang dari berbagai penjuru. Tetapi ingin saya menyapa Bapak Pembimas Buddha pada kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Karpono yang lenggah di dalam. Bapak Kepala Kelurahan kami, Bapak Lurah Mendut beserta Ibu, Bapak Purwoko, Ibu, Bapak dan saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu udara sangat panas. Tetapi mulai kemarin, pada saat hujan turun lembut, hari ini terasa sejuk, seperti sejuknya pikiran kita masing-masing, batin kita masing-masing yang akan melakukan persembahan kebajikan dalam bulan Katina ini. Ibu, Bapak dan saudara, tidak ada seorang pun yang tidak berasal dari keluarga. Tiap-tiap orang, semua orang berasal dari lingkungan keluarga. Dan kemudian membentuk keluarga yang baru. Seandainya orang ini tidak berkeluarga, ia mempunyai murid-murid apabila ia seorang guru, berada dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan yang lebih luas lagi bahkan.
Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Bante, saya ini mempunyai keluarga. Bagaimana Bante caranya melindungi keluarga? Satu pertanyaan yang sangat bagus. Dan orang ini bertanya dengan terus terang. Bagaimana Bante caranya melindungi keluarga? Ibu, bapak dan saudara, kami teringat pesan Guru Agung Buddha Gautama yang tidak lekang oleh waktu. Attanang rakanto, parang rakanti, parang rakanto, attanang rakanti. Saya akan menerjemahkan dengan kalimat terakhir lebih dahulu. Parang rakanto, attanang rakanti. Kalau Anda ingin melindungi keluarga Anda, orang lain termasuk keluarga Anda, maka lindungilah diri Anda sendiri. Attanang rakanto, parang rakanti. Kalau Anda melindungi diri Anda akan melindungi keluarga Anda. Tetapi bagaimana Bante cara melindungi diri kita ini? Karena dengan melindungi diri kita, kita melindungi keluarga kita. Caranya itu tidak lain adalah sati sampajanya. Dengan kesadaran dan dengan wawasan yang jernih. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, menghadirkan, mempertahankan kesadaran sehingga wawasan yang jernih itu muncul tidaklah mudah, tidaklah gampang. Oleh karena itu, kami akan memulai dengan cara yang gampang dulu. Bagaimana cara melindungi diri kita ini, supaya kita juga melindungi keluarga kita. Karena dengan melindungi diri kita, kita akan melindungi keluarga kita. Kalau Anda ingin melindungi keluarga Anda, lindungilah diri Anda. Kesadaran dan wawasan jernih sati sampajanya memang tidak mudah. Oleh karena itu saya akan memulai dengan cara yang mudah. Melindungi diri kita sendiri adalah jangan berbuat jahat. Haruslah berhenti berbuat jahat. Karena Ibu Bapak dan Saudara, kejahatan itu membuat penderitaan. Kejahatan itu menambah penderitaan, menghancurkan diri kita dan menghancurkan keluarga kita. Ada 10 macam jenis kejahatan yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita. Ada 3 macam kejahatan yang bisa dilakukan oleh
tindakan jasmani, yaitu membunuh, termasuk menyakiti, mencuri, dan melakukan perbuatan yang tidak susila, tidak setia kepada pasangannya. 4 kejahatan bisa dilakukan oleh mulut ini. Yang pertama adalah berbohong, tidak menepati janji. Yang kedua, berbohong dengan menjelek-jelekkan orang lain. Inilah yang disebut dengan fitnah. Yang ketiga, berkata kasar. Sekarang dikenal dengan nama bully. Membuli, mengolok-olok, itu juga kejahatan, ibu bapak dan saudara. Yang keempat, omong kosong. Oh, dunia ini sebentar lagi akan kiamat dan lain-lain. Dan ini dan itu. Omong kosong itu juga kejahatan. 3 kejahatan bisa dilakukan oleh jasmani, perbuatan melalui jasmani. 4 kejahatan bisa dilakukan oleh mulut ini. Dan 3 kejahatan bisa dilakukan oleh pikiran. Yang pertama, abijja. Abijja ini adalah menginginkan milik orang lain, meskipun hanya di dalam pikiran. Itu lebih kasar dari keserakahan. Kalau keserakahan itu ingin memiliki lebih, abijja ini ingin memiliki milik orang lain. Yang kedua, biapada, itikat jahat, niat jahat. Tidak sekedar tidak senang dan membenci, tetapi sudah ingin mencelakai, ada keinginan mencelakai orang lain. Itu lebih kasar, abijja itu, biapada itu lebih kasar dari kebencian, dari dosa atau dosa. Dan yang ketiga, berpandangan yang tidak benar. Menganggap bahwa semua kebaikan tidak ada gunanya. Semua kejahatan tidak ada akibatnya. Lewat begitu saja. Pandangan seperti ini sangat berbahaya. Ibu, bapak dan saudara. Tetapi Bante amat panjang mengingat 10 kejahatan. Benar. Oleh karena itu Guru Agung kita memberikan pedoman untuk menjaga diri jangan sampai melakukan kejahatan. Peganglah 5 sila, Pancasila Buddhis. Saya menambahkan Buddhis supaya tidak sama dengan Pancasila, dasar negara kita, falsafah negara kita. Kalau Anda memegang 5 perilaku baik, 5 sila Pancasila Buddhis itu, maka Anda akan menjaga diri Anda dari kejahatan. Dan kalau Anda menjaga diri Anda akan menjagai keluarga Anda. Kalau seorang ayah, seorang ibu, seorang istri, seorang suami, atau seorang anak sampai membunuh atau menyakiti yang lain, keluarga itu akan menjadi berantakan. Kalau seorang ayah, seorang suami, seorang ibu, seorang istri sampai membunuh, dia menghancurkan keluarganya sendiri. Tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri. Kalau dia tidak menjagai dirinya sendiri, dia menghancurkan dirinya sendiri.
dia juga menghancurkan keluarganya. Jadi kalau Anda ingin menjagai keluarga Anda, jagalah diri Anda dengan baik. Adina Dana Weramani Pancasila Buddhis yang kedua. Jangan mencuri. Kalau ada barang-barang terbengkelai seolah-olah tidak ada pemiliknya, kalau Anda mengambil, Anda melakukan kejahatan. Karena itu bukan hak Anda. Sekalipun benda itu kelihatan terbengkelai, seolah-olah tampak tidak ada pemiliknya, tetapi bukan hak Anda, bukan milik Anda. Kalau Anda mengambil, Anda melakukan kejahatan. Kalau kejahatan itu sampai berakhir pada penjara, keluarga itu akan hancur-hancuran. Perilaku seorang ayah, perilaku seorang ibu akan menghancurkan keluarganya. Karena itu kalau Anda menjagai diri Anda akan menjagai keluarga Anda. Kamesu micacara weramani. Pancasila Buddhis yang ketiga adalah jangan selingkuh. Para ibu sering datang dan mengadu, oh Bante, bapaknya anak-anak itu kok sudah mulai selingkuh. Yang bisa selingkuh tidak hanya bapak-bapak itu. Ibu-ibu juga tidak kalah pandainya. Ibu, bapak dan saudara, bencana akan terjadi kalau seorang ibu, seorang ayah mulai selingkuh. Orang tua tidak hanya mewariskan harta, kekayaan, rumah dan lain-lain, ilmu dan sebagainya. Orang tua juga harus mewariskan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh orang tua juga akan menjadi warisan bagi anak-anaknya. Bukankah begitu, ibu, bapak, dan saudara? Sila yang keempat adalah musawada weramani, jangan bohong. Berbohong, fitnah, bullying, dan lain-lain termasuk omong kosong. Ya, Bante, sekolah-sekolah itu temannya anak-anak itu, bahkan gurunya kadang-kadang membuli anak saya, mengolok-olok. Ya, tetapi ibu dan ayah juga sering yang paling banyak membuli anaknya sendiri. Bukan teman dan gurunya di sekolah. Kalau seorang ibu mempunyai 2 anak, di depan teman-temannya ibu itu mengatakan, ini bodoh, ini anak ini, dedel, diajari nggak ngerti-ngerti. Kalau yang ini ya agak pandai, ini encer ini otaknya. Apakah itu tidak membuli, ibu bapak? Anak itu akan mengingat-ingat sampai hari tua. Dulu saya dibodoh-bodohkan oleh ibu saya. Janganlah menggunakan kalimat itu. Kalau dia mau berjuang, kalau kamu agak rajin, nak, agak rajin, sinaune rada banter, nanti kamu bisa pinter loh. Tidak, ini bodoh ini rada dedel. Yang ini rada encer otaknya. Kalau anak-anak itu batuk-batuk terus, katanya di negara sana ibunya, ayahnya, ayo,
minum obat supaya lekas sembuh. Kalau di sini anaknya batuk-batuk, es terus, gorengan terus. Apa itu tidak membuli? Apakah Anda ibu-ibu tidak membuli anak-anaknya? Bukan disayang, bukan dicarikan obat, tetapi es terus ini. Gorengan terus. Stop. Jangan menggunakan kalimat itu lagi. Anda harus menjaga diri Anda. Supaya Anda bisa menjaga moral dan kehidupan yang baik bagi keluarga dan anak-anak Anda. Pancasila yang terakhir, Surami Raya Majapahit Madatana Weramani, tidak mengkonsumsi apa saja yang membuat mabuk, minuman keras. Ada driver, sopir yang mengantar saya, bukan sopir wihara, sopirnya Ibu Sila Murti. Mungkin Ibu Sila Murti duduk di sini. Mas Budi, suatu hari terkena sakit. Ya agak ringan lah. Dia sering mengantar saya dan dia cerita pada saya, Bante, setiap saya bertemu dokter, sebelum dokter itu menanyakan apa-apa, pertanyaan pertama adalah, Bapak merokok? Dokter yang lain pertanyaan awal selalu, Bapak merokok? Bapak merokok. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, berhenti merokok. Apalagi minum minuman keras. Ibu, bapak dan saudara, ada pernyataan Bante, selingkuh, kemudian ucapan tidak diperhatikan, perilaku tidak diperhatikan, itu nanti kalau usia bertambah, Bante, bertambah usia, bertambah dewasa, kan bertambah bijak, bertambah tenang, bertambah bijak. Bukan jaminan ibu bapak dan saudara. Ada pepatah, tua-tua keladi, dilanjutkan sendiri. Ibu, bapak dan saudara, oleh karena itu bukan jaminan bahwa usia bertambah bijak. Harus melatih diri, harus menjaga diri terus menerus. Jangan berpikir nanti nek aku wis tuwa rak wis loyo ora iso apa-apa. Iya, ora iso apa-apa itu kalau stroke berat. Kalau masih iso apa-apa, yaitu tadi tua-tua keladi. Harus ada latihan. Usia menjadi tua tidak otomatis menjadi bijaksana, arif. Tidak, saudara. Anda harus latihan terus-menerus menjaga diri. Tetapi ibu bapak dan saudara, sering ada yang protes. Ya Bante, saya sudah menjaga diri. Tapi pasangan saya itu tidak mau menjaga diri. Pasangannya itu bisa suami, bisa istri. Tidak hanya tidak bisa menjaga diri, tidak hanya tidak setia, kejam Bante. Dan kami diperlakukan itu bertahun-tahun. Saya sengaja mengangkat masalah ini karena dialami oleh banyak orang. Lalu bagaimana Bante saya ini? Saya sudah menjaga diri saya. Tetapi pasangan saya tidak mau menjaga diri, memperlakukan saya seenaknya. Saya harus bagaimana? Saudara sering
mengetahui kasus seperti itu. Saya sering mendengar curhat seperti itu. Saya menghibur kepada mereka. Bisa bapak, bisa ibu. Bersabarlah, bersabarlah. Ya Bante, bersabar sampai kapan? Bante sih bisa mengatakan bersabar, tidak menjadi korban. Kami yang menjadi korban. Bertahan, menjaga diri. Jangan menjadi seperti dia. Karena ada juga pasangan yang berpikir dia bisa begitu, saya juga bisa begitu. Hancurlah keluarga. Bante, sekarang perang besar di Timur Tengah masuk ke keluarga saya. Enggak tahu Bante kapan ini mau damai. Mungkin Bante ini cobaan. Ibu, bapak dan saudara, siapa yang mencoba? Pikiran yang tidak dikendalikan, hawa nafsu yang tidak dikendalikan, itulah sebabnya, bukan percobaan. Karena tidak bisa, tidak mau, tidak ada niat mengendalikan dirinya. Tidak mau berusaha mengendalikan dirinya itu, pikirannya itu. Itulah yang membuat bencana. Jangan mengatakan cobaan. Siapa yang mencoba? Anda akan hanya ingin mencari kambing hitam. Karena Anda tidak mau mengendalikan pikiran Anda. Anda menghancurkan keluarga Anda. Iya Bante, waktu masih miskin, serba kekurangan. Kita ya rukun-rukun saja Bante, saling menghargai. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Sekarang sudah maju, sudah sukses. Berhati-hatilah ibu bapak dan saudara. Kesuksesan ditunjang, didukung oleh fasilitas yang cukup. Bisa membuat Anda sekalian tergelincir. Tergelincir melakukan kejahatan. Ya, semua orang ingin sukses. Siapa yang tidak ingin sukses? Ingin maju, ingin berhasil, tetapi berhati-hatilah. Kemajuan, keberhasilan, kedudukan yang tinggi, nama yang dikenal, berhasil, sukses, maju besar. Kalau Anda tidak berhati-hati, keberhasilan itu akan memancing kejahatan, memancing kebencian, memancing kecongkaan, memancing keserakahan dan lain-lain. Ibu, bapak dan saudara, saya pun menasehati kepada mereka yang menjadi korban itu dengan satu ungkapan yang mungkin ada gunanya. Anda jangan bodoh mengambil keputusan yang bijak. Tetapi jangan sampai terpancing dengan kebencian. Ya sulit Bante, sulit. Kalau pasangan sudah kejam seperti itu, bahkan ada pasangan yang mengatakan begini, aku begini ini, selingkuh begini ini, kalau kamu mau juga boleh kok. Aduh. Sampai begitu saudara. Aku enggak melarang kamu, kalau kamu mau juga boleh. Bagaimana Bante tidak membenci, bagaimana? Kalau Bante mengajarkan kami jangan membenci, aduh, sulit Bante. Cobalah ibu bapak dan saudara mengingat Karania Metta Sutta. Biaro sana patiga sanya nanya manya saduk kami jaya.
Seandainya saudara masih membenci dan marah, biarosana patigasanya nanya manyasa dukkhamicaya. Jangan mengharap dia celaka. Okelah membenci, okelah marah. Itu komprominya Sang Buddha. Tapi jangan mengharap dia celaka. Kepada istrinya sendiri, kepada suaminya sendiri. Moga-moga enggak lama lah hidupnya. Apa disambar petir apa. Kucing garong kayak begitu. Sudah mata gelap macam-macam. Jangan mengharap orang lain celaka. Jangan karena Anda marah atau benci mengharap orang lain celaka. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itulah jaga diri sendiri. Terus menerus dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau Anda menjaga diri Anda menjaga murid-murid Anda. Murid-murid Anda akan mencontoh perilaku Anda. Kalau Anda menjaga diri Anda akan menjagai rumah tangga Anda. Anak-anak Anda, famili Anda akan melihat perilaku yang baik Anda. Dan dia akan mendapatkan contoh dari Anda. Ada satu perumpamaan yang pernah saya sampaikan, saya ingin mengulang lagi. Di satu desa yang gelap pada waktu itu, seorang buta terpaksa keluar malam hari. Dia harus menggunakan tongkat untuk mencari jalan. Buta total, tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi pada waktu dia keluar malam hari, tangan kanan membawa tongkat, tangan kiri membawa lentera, membawa lampu. Ada yang bertanya, orang buta membawa lampu untuk apa? Dia tidak bisa melihat jalan, tetapi dia membawa lampu. Dia menjaga dirinya sendiri. Dengan membawa lampu, orang lain tidak menabrak dia. Karena dia menjagai dirinya sendiri, sekaligus dia menjagai orang lain. Orang lain tidak menabrak dia. Dia membawa lampu, dia menjaga diri dia, supaya diri dia tidak ditabrak orang lain. Dia menjaga dirinya dengan membawa lampu. Tetapi dia juga menjaga orang lain. Dengan menjaga dirinya, dia juga menjaga orang lain. Orang lain tidak akan menabrak dia dengan dia membawa lampu. Jagalah diri Anda kalau Anda ingin menjaga orang lain. Jagalah diri Anda kalau Anda ingin menjaga keluarga Anda. Kalau Anda ingin menjaga keluarga Anda, jagalah diri Anda. Ini nasihat untuk pengantin-pengantin tua dan juga calon-calon pengantin. Mungkin nanti bulan depan atau 2 bulan lagi akan ada pengantin di Wihara Mendut ini. Kalau siang hari ini ikut hadir, dengarkan ini. Kalau Anda ingin menjagai suami Anda, keluarga Anda, jagalah diri Anda. Kalau Anda menjaga diri Anda, sudah tentu Anda juga menjagai suami dan keluarga Anda, istri dan keluarga Anda. Ibu, bapak, dan saudara. Banyak keluarga yang harmoni yang sekarang ini hadir. Tetapi saya tidak usah menyebutkan namanya. Kalau saya ingin mengambil contoh, saya ingin mengambil contoh keluarga harmoni yang umurnya paling tua. Sang ibu sudah 84, mungkin hadir di sini. Sang suami 93, hampir 94. Harmoni, mengerti dhamma, suka berdana. Bukankah itu bisa menjadi contoh? Siapa Bante? Anda cari sendiri.
Ibu, bapak, dan saudara, pada bulan Katina inilah segenap umat Buddha ingin tidak ketinggalan untuk ngaturaken pisungsung, mempersembahkan jubah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemarin juga Katina hari pertama, salah satu umat, salah satu saudara kita yang dari Jakarta, juga tidak usah sebut namanya, mempersembahkan arca Buddha, Buddha Rupang yang besar sekali. Beratnya hampir 6 ton. Kalau Borobudur bisa bertahan 1200 tahun, arca itu dengan kualitas batu yang lebih baik, lebih besar, mungkin bisa bertahan lebih dari 2000-3000 tahun. Betapa besar kebajikan yang dilakukan. Akan tetapi kebajikan terbesar dari berdana itu adalah bukan mengharap pahala. Meskipun pahala itu datang sendiri, tidak usah diharap. Kebajikan terbesar dari berdana adalah latihan melepas. Kalau Anda melatih diri terus-menerus melepas, kalau nanti Anda mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan, Anda gampang saja untuk lepas. Lepas saja, tidak usah gondeli. Itu adalah praktek, itu adalah latihan dari melepas. Ibu, bapak, dan saudara, oleh karena itu kalau nanti panitia juga ingin melepas, membagi roti, terima, jangan ditolak. Karena mereka juga ingin melakukan kebajikan. Kalau saudara tidak ingin makan sendiri, saudara bisa berbuat baik lagi dengan diberikan kepada yang lain. Dan saya harus menutup untuk mengulang kalimat yang awal. Cara yang terbaik menjaga diri adalah sati sampajanya. Kesadaran dan mempunyai wawasan yang jernih. Bermeditasilah. Mengendalikan diri dengan memegang Pancasila sangat baik, tetapi tidak cukup. Karena semua kejahatan, semua hal-hal yang buruk itu bukan percobaan, datangnya dari pikiran kita. Kalau Anda bermeditasi, Anda mengembangkan, melatih dan mengembangkan terus-menerus sati, kesadaran, maka wawasan yang jernih itu muncul. Kesadaran itu yang menjagai Anda, menjagai perasaan Anda, menjagai pikiran Anda, sehingga Anda tidak melakukan kejahatan. Kejahatan itu membuat penderitaan, kejahatan itu menambah penderitaan, dan kejahatan itu menghancurkan keluarga Anda. Atanang rakanto parang rakanti, parang rakanto atanang rakanti. Kalau Anda ingin menjagai keluarga Anda, jagalah diri Anda. Jangan berbuat kejahatan. Kalau Anda bisa menjaga diri Anda, sudah tentu Anda juga menjaga keluarga Anda. Selamat mempersembahkan dana, berlatih melepas pada masa Katina ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu.